Nah, Tommy, kamu pasti udah nggak asing lagi nih kalau mendengar istilah low cost carrier atau tarif murah yang mengacu pada penerbangan. Oh iya dong, Bel. Saya nggak cuma dengar, kadang-kadang saya ikut berburu. Gitu ya? Karena demi efisiensi, Bel. Bener banget tuh, Tommy. Nah, kali ini nih, Tommy, Liputan Mendalam Net 12 akan membahas seperti apa perkembangan serta kelebihan dan kekurangan dari low cost carrier. Bagi para pelancong, istilah low cost carrier atau LCC mungkin tak asing lagi di telinga. Istilah ini mengacu pada penerbangan yang lebih mengutamakan efisiensi harga ketimbang fasilitas bagi penumpang. Di Indonesia sendiri, kehadiran LCC mendapat respon positif. Murah lebih enak kan, bisa jalan kemana-mana gitu. Mau beli tiket mikir-mikir dulu kan, kalau sekarang kan budget udah bisa kita atur dari awal gitu. Kita kan Indonesia nih negara kepulauan, jadi kita memang wajib mempunyai penerbangan yang murah kayak gitu kan. Waktu belum ada sih yang jelas itu jumlah penerbangan terbatas ya. Kalau buat penumpang sih ya untungnya Mbak, apalagi kalau lagi holiday kayak gini kan. Terus juga kesempatan untuk bepergian juga makin banyak sih. Karena kita nggak bisa mengharapkan kapal, sedangkan perekonomian kita menengah ke bawah. Konsep LCC pertama kali dikenalkan pada 1976 oleh maskapai Southwest Airlines di Dallas, Texas, Amerika Serikat. LCC dicetuskan oleh Rollin King, Lamar Muse, dan Herbert Kelleher karena tingginya kebutuhan warga Amerika akan transportasi yang cepat namun terjangkau. Kesuksesan maskapai ini kemudian mendorong lahirnya maskapai LCC lainnya, seperti Virgin America, JetBlue Airlines, dan Air Transways. Sukses di Amerika, konsep LCC pun menular ke negara lain, hingga menciptakan tren baru dalam dunia penerbangan. Iya kan? Karena dia berusaha menekan biaya serendah-rendahnya dengan unit cost yang sangat kompetitif, sehingga dia bisa menurunkan harga yang sangat baik untuk melakukan persaingan di pasar tersebut. Sehingga pada saat terjadi pressure yang kuat di industri secara keseluruhan, dia paling bisa survive untuk menghadapi itu. Maka dalam sejarah perjalanannya, LCC itu yang paling kuat ke depan. Di Eropa kemudian muncul berbagai maskapai LCC, seperti Ryanair, EasyJet, Norwegian, dan Aer Lingus. Setelah Amerika dan Eropa, LCC juga merambah Asia. Berbagai maskapai LCC berdiri, seperti FlyScoot Airlines, Indigo, Jetstar, dan AirAsia. Di Indonesia, konsep LCC mulai masuk akibat mahalnya penerbangan pasca krisis ekonomi tahun 1997. Untuk mendongkrak pertumbuhan industri aviasi yang tengah lesu, pemerintah menerapkan deregulasi penerbangan pada 1999. Hasilnya, maskapai LCC dalam negeri pun bermunculan. Seperti Lion Air pada bulan Juni 2000, kemudian Kartika Airlines pada bulan Mei 2001, Batavia Air pada Januari 2002, Wings Air pada bulan Juni 2003, dan Adam Air pada bulan Desember 2003. Industri penerbangan di Indonesia pun mulai bergairah lagi. Bahkan, maskapai internasional juga turut meramaikan penerbangan Indonesia. Pada Desember 2005, AirAsia, maskapai LCC milik Malaysia yang tengah tumbuh hadir di Indonesia. Perang tarif terjadi antar maskapai, baik dalam maupun luar negeri. Namun geliat persaingan pasar LCC menghantam maskapai nasional terbesar Garuda Indonesia. Garuda bahkan sempat mengalami kerugian 66 miliar rupiah di tahun 2005 sampai 2006. Untuk menyiasatinya, Garuda Indonesia turut bermain di pasar LCC melalui Citylink. Garuda melihat pertumbuhannya itu tinggi sekali nih, market segmen yang di bawah itu tinggi sekali, sehingga Garuda juga mulai kehilangan market share-nya. Karena itu jadinya Garuda pikir mungkin lebih baik kalau kita bikin LCC juga untuk menyaingi, untuk juga men-serve yang market yang LCC. Awalnya Citylink merupakan maskapai yang ditujukan untuk penerbangan di daerah kepulauan. Hadir sejak 2001, Citylink sempat berhenti beroperasi pada 2005 karena kondisi keuangan Garuda yang memburuk. Tahun
2012, Citylink kembali hadir sebagai LCC dengan memindahkan kantor dari Jakarta ke Surabaya. 3 tahun beroperasi, kini Citylink berkembang pesat. Dari hanya memiliki 5 armada, kini Citylink memiliki 32 pesawat Airbus A320. Jumlah penumpang juga naik dari 1-2% menjadi 15% pangsa pasar LCC tanah air. Kehadiran LCC memberikan sumbangan besar dalam geliat industri aviasi Indonesia. Dari tahun 2002 hingga Oktober 2014, jumlah penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus meningkat. Selain itu, jumlah penerbangan di Indonesia juga naik. Di Bandara Soekarno-Hatta, kini sudah mencapai 1.071 penerbangan per hari. 1.071 penerbangan setiap harinya ini didominasi oleh maskapai LCC. Menjamurnya penerbangan murah di Indonesia juga berdampak positif pada sektor pariwisata Nusantara dan ekonomi daerah. Selain itu, dengan adanya LCC, konsumen mempunyai pilihan dalam transportasi penerbangan. Bisa membayar biaya perjalanan sesuai kebutuhan. Namun, LCC juga mempunyai kekurangan. Fasilitas yang standar, seperti sempitnya jarak kursi, akan mengurangi kenyamanan dalam perjalanan. Penumpang juga siap-siap membayar biaya ekstra untuk setiap fasilitas tambahan, seperti makanan, bahkan bagasi. Bagi penumpang yang tidak mempunyai rencana matang dalam perjalanan, ada resiko yang harus ditanggung. Pasalnya, tiket yang dibeli tidak bisa dibatalkan ataupun diganti rutenya. Selain itu, pemerintah juga belum memiliki regulasi khusus yang mengatur standar LCC untuk lebih melindungi konsumen. Apristika Fauzia, Ari Priambodo melaporkan untuk NET. Penerbangan murah ini sempat dituding menjadi salah satu penyebab kecelakaan AirAsia KZ8501 yang jatuh di Selat Karimata 28 Desember kemarin ya Bella. Iya Tommy, betul sekali. Nah, padahal kan murah itu tidak berarti tidak aman ya. Betul Bel, dan pilihan tetap jatuh di tangan konsumen. Kita tentunya menilai dari pelayanan yang diberikan pihak maskapai meski harganya